Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel aku. Di video kali ini saya akan membahas tentang kredit usaha rakyat. Jadi bagi teman-teman yang saat ini mencari kredit tambahan untuk modal, simak video ini baik-baik sampai akhir karena saya akan membahas bank rekomendasi penyalur yang terbaik bagi teman-teman. Nah, sebelum saya bahas, kita simak dulu video bumper yang mau lewat berikut ini. Oke teman-teman, jadi yang akan saya bahas kali ini adalah kredit usaha rakyat, yaitu bank rekomendasi apa saja yang kredit usaha rakyat yang cocok bagi teman-teman. Nah, episode pertama ini yang saya bahas yaitu adalah KUR Super Mikro dan KUR Mikro, yaitu Super Mikro KUR dari 1 juta sampai 10 juta dan KUR Mikro yaitu 10 juta sampai 100 juta rupiah. Nah, bank penyalur apa saja yang nanti akan saya bahas tentang bank penyalur mana yang terbaik bagi teman-teman untuk pinjaman di KUR Super Mikro maupun KUR kecil ini. Untuk KUR ini dibagi menjadi 3 kelas ya teman-teman. Jadi yang pertama KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR kecil. Nah, untuk kelas-kelas KUR ini sudah saya bahas di video sebelumnya, itu sudah lengkap sekali teman-teman. Silahkan cek videonya di link deskripsi di bawah ini, atau teman-teman silahkan klik link di sini. Nah, itu untuk kelas-kelas di KUR ini. Jadi teman-teman sebelum melihat video ini, alangkah baiknya lihat episode saya sebelumnya. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah bank rekomendasi yang cocok bagi teman-teman untuk melakukan pinjaman kredit usaha ini. Oke, sebelumnya disclaimer ya, ini adalah video rekomendasi dari saya pribadi. Jadi teman-teman kalau sudah cocok dengan salah satu bank, silahkan lanjutkan karena video ini adalah video edukasi untuk biaya administrasi yang saya carikan paling murah di antara bank BUMN ini. Saya bacakan secara singkat ketentuan dari persyaratan KUR ini ya teman-teman. Nah, untuk KUR Supermi yaitu Super Mikro maupun KUR kecil, itu pinjaman KUR sampai 100 juta ini tidak diwajibkan menyertakan agunan tambahan. Jadi teman-teman itu tanpa agunan. Ini adalah peraturan dari kementerian. Jadi kalau teman-teman pinjaman KUR-nya KUR kecil yang di atas 100 juta rupiah, itu wajib menggunakan agunan tambahan seperti sertifikat BPKB kendaraan bermotor dan nilai-nilai surat-surat berharga lainnya. Itu ya teman-teman. Jadi kalau KUR Super Mikro atau KUR Mikro ini tidak diwajibkan agunan tambahan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu adalah di Super Mikro atau yang disebut Supermi atau KUR Sumi. Nah, ini KUR yang plafonnya 1 juta sampai 10 juta rupiah. Bank-bank penyalurnya itu yang saya bahas di sini adalah bank BUMN, yaitu ada bank BRI, Mandiri maupun bank BNI. Untuk bank penyalur KUR ini sebenarnya ada banyak teman-teman, dari bank BUMN sendiri yaitu bank BRI, bank Mandiri, bank BNI, bank BTN, bank BSI. Itu untuk penyalur kredit KUR dari pemerintah. Kalau di bank swasta juga ada bank Sinarmas, ada bank BCA, ada bank CMB, dan lain-lainnya. Itu banyak juga untuk penyaluran kredit KUR ini sebenarnya. Nah, yang akan saya bahas di channel ini adalah 3 bank teman-teman, bank BRI, bank Mandiri maupun bank BNI. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang pertama yaitu KUR Supermi atau KUR Super Mikro atau KUR Sumi. Itu sama saja penyebutannya. Itu adalah plafon dari 1 juta sampai 10 juta rupiah. Untuk bank rekomendasinya kita cek dulu ya. Untuk bank pertama yaitu dari BRI, ini Super Mikro, di range 1 juta sampai 10 juta rupiah ini dari ketiga bank yaitu bank BRI, bank Mandiri maupun bank BNI, saya rekomendasikan ke bank BRI. Nah, kenapa? Karena bank BRI itu adalah penyalur kredit mikro saat ini, yaitu yang terbesar. Sudah terletak di berbagai desa nih teman-teman, di berbagai kecamatan sudah ada bank BRI. Jadi teman-teman tidak usah perlu jauh-jauh ke kota untuk mencari kredit KUR Super Mikro ini.
Nah, kenapa saya saranin dari Bank BRI? Karena Bank BRI ini pasti mau mencari nasabah yang kelasnya menengah ke bawah, yang kayak di super mikro ini. Kalau teman-teman lari ke Bank BNI misalnya atau Bank Mandiri, itu rata-rata mereka tidak menerima kredit KUR super mikro ini. Karena yang pertama, persyaratan dari banknya itu sudah terlalu rumit. Contoh, teman-teman harus menyatakan PBB dan lain-lainnya, itu untuk kedua bank ini. Tapi kalau di Bank BRI ini persyaratan agak lebih mudah nih teman-teman. Jadi teman-teman kalau sudah punya usaha yang berjalan tanpa agunan, itu bisa lari ke Bank BRI karena persyaratannya lebih mudah dan tanpa biaya. Jadi tidak ada biaya potongan administrasi saat teman-teman menyalurkan kredit KUR super mikro ini. Jadi untuk kredit super mikro ini saya garis bawahi Bank BRI rekomendasinya. Untuk pembahasan yang kedua yaitu adalah KUR mikro. KUR mikro ini adalah range pencairannya 10 juta ke atas sampai maksimal 100 juta rupiah. Nah, untuk persyaratannya yaitu WNI, memiliki usaha yang layak dan sudah berjalan, tidak sedang menerima kredit KUR dari bank lain, memiliki dokumen pendukung yang diperlukan ya teman-teman. Untuk dokumen pendukungnya itu seperti KTP, KK, buku nikah, surat keterangan usaha, NIB, itu masing-masing bank ini hampir sama. Yang akan saya bahas ini adalah biaya administrasinya masing-masing jika teman-teman mencairkan sampai 100 juta rupiah. Kita bahas dulu dari Bank BRI. Ini tidak dikenakan biaya sepeser pun, yaitu adalah 0 rupiah untuk pencairan dari 10 juta ke atas sampai 100 juta rupiah. Bank yang kedua yaitu dari Bank Mandiri. Itu teman-teman kalau mencairkan sampai 100 juta rupiah itu ada biaya administrasinya teman-teman. Nah, untuk biaya administrasinya di Bank Mandiri itu range-nya 1,5% sampai 2%. Setahu saya untuk range dari KUR mikro ini di Bank Mandiri itu 2%. Jadi pencairan teman-teman. Misal teman-teman mencairkan 100 juta rupiah di Bank Mandiri itu ada biaya administrasinya 2%. Yaitu teman-teman harus mengeluarkan biaya 2% kali 100 juta rupiah yaitu 2 juta rupiah. Nah, ini untuk biaya di Bank Mandiri. Kita lihat untuk biaya administrasi di Bank BNI untuk pencairan 100 juta rupiah. Nah, untuk di Bank BNI untuk pencairan 100 juta rupiah kredit KUR ini dikenakan biaya administrasi sebesar 100.000 rupiah. Nah, itu ya teman-teman untuk biaya administrasi masing-masing bank. Ini khusus di channel ini saya bongkar nih teman-teman. Makanya teman-teman sebelum mencari kredit KUR itu lihat dulu biaya administrasinya masing-masing bank ini. Rekomendasi saya untuk pencairan KUR sampai 100 juta rupiah, bank yang paling murah biayanya atau 0 rupiah itu pertama dari Bank BRI yaitu free, yang kedua dari Bank BNI sebesar 100.000 rupiah, dan yang terakhir dari Bank Mandiri yaitu biaya administrasinya 2 juta rupiah. Nah, di sini disclaimer teman-teman, dari ketiga bank ini itu rata-rata di lapangan untuk mencairkan 100 juta rupiah itu ada penilaian masing-masing. Jadi teman-teman saat ini yang mencari KUR 100 juta rupiah itu misalnya di Bank BRI. Kalau di Bank BRI teman-teman tidak mendapatkan kredit KUR sampai 100 juta rupiah, mereka harus melalui tahap. Teman-teman bisa nyebrang ke Bank Mandiri atau Bank BNI jika selama usaha teman-teman itu cash flow-nya bagus, karena penilaian masing-masing bank itu berbeda. Nah, itu ya teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan biaya administrasi masing-masing bank BUMN ini untuk mencairkan KUR super mikro atau KUR mikro sampai 100 juta rupiah. Di episode selanjutnya nanti akan saya bahas nih teman-teman tentang KUR. Nah, di episode selanjutnya nanti akan saya bahas untuk biaya administrasi untuk pencairan KUR di atas 100 juta rupiah sampai 500 juta rupiah, yaitu termasuk dalam golongan KUR kecil. Nah, bank mana saja dengan biaya administrasi yang paling murah? Nah, bagi teman-teman
Kalau tidak mau ketinggalan, jangan lupa untuk selalu like, komen di bawah jika ada pertanyaan, dan tentu saja subscribe channel ini agar lebih berkembang dan saya bersemangat lagi untuk membuat konten-konten edukatif lainnya. Jika ada salah, saya mohon maaf. Jangan lupa selalu lima waktu, itu yang paling utama. Saya mundur diri, kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.